مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم سواك عند حلول الحديث عني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد يا واسع الكرم بكل حول من الأهوال مبتدئ يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أولياء الصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا أهل التريم وما حواليها ثم إلى روح شيخ مهاجر الله أحمد بن عيسى والأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي البعلوي وجميع سادتنا آل أبي علوي وعباد الله الصالحين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة خصوصا. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat, ini ada amplop di depan saya nih, tulisannya almarhum Ibu Asyah binti Darwi dan almarhum almarhumah Ibu Siti Juriyah binti Rohali. Kayaknya sini minta baca Fatihah ya. Mudah-mudahan kedua almarhumah ini Allah luaskan kuburnya, Allah berikan rahmat dalam kuburnya, Allah ampuni, dan yang ditinggalkan keluarganya mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Amin yang saya hormati dan saya cintai, wabil khusus DKM Masjid Bapak Ustadz Haji Samsuar beserta keluarga besarnya dan para pendukungnya, Ustadz Fatoni, Ustadz Arsad dan yang lainnya. Mari kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Nasaihul Ibad halaman 7 ya. Bacaannya di mana, Ustaz Fatoni? Maqalah 8 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain, qala radhiyallahu anhu. Wal maqalatul hadiyah, situ ya? Hah? Wal maqalatu saniyatu wal ashrun. Qila man kana bit ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Makalah yang ke 21 yang pegang kita perhatikan ya. Makalah yang ke 22 ya. Saniyah 22. Ishrun 20. Qila dikatakan man kana bit ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Siapa orang yang adalah dengan ketaatan di sisi Allah dia dekat, kana bainan nasi ghariban, maka adalah dia di antara manusia menjadi asing. Ya, apa pengertiannya? Ai manista'nasa bishtighali ta'atillahi ta'ala sara mustauhishan 'anin nasi. Ini penjelasannya. Katanya siapa orang yang bertenang-tenang, bernyaman-nyaman, bersenang-senang dengan kesibukan mendekatkan diri dengan ketaatan kepada Allah, maka orang itu akan merasa tidak nyaman dengan manusia lain. Coba dipahami. Orang kalau sudah dekat dengan Allah biasanya nggak mau bergaul. Biasanya, ya, coba kita perhatikan para orang-orang soleh, wali-wali, itu nggak bergaul. Kenapa? Karena dia merasa dia udah nggak perlu dengan manusia. Atau orang datang bawain dia duit disuruh pulang lagi. Atau orang datang minta doa kepada dia, nggak perlu, udah doa aja masing-masing di rumah. Kenapa jadi minta doa sama saya? Saya lagi sibuk ngurusin dosa-dosa saya kepada Allah. Tuh jawabannya begitu. Gimana anak mendoain ente? Anaknya masih berasa belum benar. Tuh wali-wali. Ya, kita jauh-jauh datang kepada beliau minta doa. Tapi beliau dengan ketawaduannya, anak masih banyak dosa sama Allah. Biasanya keluar rumah orang yang begitu. Oh, dan biasanya tertutup mastur, nggak ngetop. Biasanya orang nggak banyak tahu. Bahkan di kampungnya sendiri orang nggak tahu. Kalau ada orang soleh, banyak dari luar pada datang. Karena dia udah nggak nyaman. Ya, dia sudah tidak merasa asing dengan manusia lain. Dia merasa asing. Ya.
Kalau sudah dekat dengan Allah, dengan ketaatan dia, Masya Allah. Saya punya guru, kemarin-kemarin masih nerima tamu, walaupun khusus, orang-orang khusus. Sekarang sama sekali nggak nerima tamu. Termasuk saya, berapa kali saya datang ditolak, bahkan nggak usah datang. Jadi telepon-telepon aja, itu pun kalau kebetulan beliau yang angkat. Kalau bukan beliau yang angkat, nggak bisa bicara. Udah nggak mau bergaul, udah nggak mau ketemu manusia. Masya Allah, nangis saja. Masya Allah, semakin banyak orang mengenal beliau, dia semakin takut, nangis, takut. Kalau kita semakin dikenal, semakin bangga. Wah, siapa yang nggak kenal gua? Kiai Montok kan begitu ya. Iya, misalnya, ya, jauh masih. Kemudian selesai makalah yang baru, wal maqalatu salisatu wal ashrun. Makalah yang ke-23. Ya. Qila ini artinya pendapat yang tidak diketahui persis siapa yang bicara. Tapi bukan berarti ini pendapat tidak penting dan tidak harus diperhatikan. Tetap saja ini pembicaraan dari para orang-orang saleh dan wali-wali. Qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifati kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Ada satu pendapat mengatakan bahwa gerakan ketaatan kepada Allah itu adalah bukti dari ma'rifat seseorang kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Sama seperti bahwa bergeraknya tubuh ini itu bukti bahwa adanya kehidupan. Ya. Dari mana orang tahu dia masih hidup, masih bergerak? Padahal udah tidur aja, hidungnya masih hidup berarti dia. Masih, kenapa taunya? Masih bergerak. Orang udah diem aja, dipegang nadinya, kadang di kanan, di tangan, di leher atau di tempat lain. Bergerak masih, masih hidup, gitu kan ya, Pak Haji ya? Kan ada yang dokter ya, begitu kan? Artinya gerakan itu menunjukkan adanya kehidupan, walaupun sedikit. Sama artinya gerakan orang yang taat kepada Allah menunjukkan bahwa adanya ma'rifat kepada Allah. Dia mengenal Allah. Kenapa nih? Ya. Wal makna ay innaha apa tuh bacanya? Ityan ya. Ityan. Oh iya, saya salah lihat. Saya kira hak. Wal makna anna ityanal abdi. Ya, begitu ya bacanya. Wal makna anna ityanal abdi at-ta'ah lillahi ta'ala. Anna ityanal abdi at-ta'atu lillahi ta'ala. Anna ityanal abdi at-ta'ah. Apa tuh bacanya? Itu li apa alif? Apa lam? Alamatu ala ma'rifatillahi. Begitu. Fa idza kasuratit ta'atu kasuratil ma'rifatu. Wa idza qallat. Lianna az-zahira mir'atul batin. Katanya pengertiannya adalah bahwa datangnya seorang hamba itu dengan ketaatan kepada Allah itu adalah alamat atas
mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila taatnya banyak, ketaatannya itu banyak, maka dia juga banyak mengenal Allah. Wa in qallat. Kalau sedikit ketaatannya, maka sedikit juga pengenalan dia kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ma'rifat kepada Allah, pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya itu tergantung bagaimana ketaatan dia kepada Allah. Kalau dia semakin taat, semakin takut, semakin takwa, maka dapat dipastikan dia semakin dekat dan mengenal Tuhannya. Tapi kalau taatnya dikit, ya berarti mengenalnya dikit begitu. Sembayangnya masih, sholatnya masih belentang-belentung, ya berarti dia masih belentang-belentung. Sama belentang-belentung. Zohor sholat, asar lewat, maghrib sholat, isya ketiduran gitu ya. Ya, ada yang begitu masih. Tapi ngaji nggak apa-apa, ngaji sih. Ya, kadang-kadang belum sepenuhnya kita taat kepada Allah. Nah, itu menunjuki sejauh mana ma'rifat kita kepada Allah. Ya. Kemudian kalau sedikit, maka sedikit juga pengetahuan dia, pengenalan dia kepada Allah. Li'anna zahira mir'atul batin. Karena apa yang tampak itu adalah cerminan apa yang ada di dalam, apa yang ada di hati. Yang tampak itu adalah cerminan apa yang tidak tampak. Contohnya, ya, kita tahu ini air kopi, kan nggak kelihatan nih, karena ketutup. Kalau ini kan bening. Ini taunya air kopi, ketika kita buka, kita lihat dalamnya, kita minum. Oh, ini air kopi. Nggak mungkin kalau keluarnya kopi, dalamnya susu, nggak mungkin. Jadi apa yang di luar itu menunjukkan apa yang ada di dalam. Ya, teko begitu dituang susu, pasti dalamnya susu. Nggak mungkin dituang susu dalamnya teh, nggak mungkin. Ya, yang tampak oleh kita, maka itulah cerminan dari apa yang ada di dalam hati dia. Ya, kalau orangnya ajer, dilihat mukanya enak, adem, ya lihat dia, itu insya Allah hatinya baik. Tapi kalau lihat mukanya udah geseng, udah nggak enak dilihat, ya, gahar gitu, sangar, biasanya hatinya juga kejem biasanya. Ya, nggak jauh-jauh dari itu. Baik. Wal maqalatur rabi'atu wal 'ishrun. Maqalah yang ke-24. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khataya hubbud dunya wa hiya ma zada 'anil hajati wa aslu jami'il fitani man'ul 'ushri waz zakati wa hadza min adfil 'ami 'alal khasi wa hadza min adfil 'ami 'alal khasi li'annal apa tuh li'annal usra khasun bizzuru'i ya wassimari wazzakati syamilatun lizalika walizakatin naqdi wal an'ami walizakati al badani. Ya, kebanyakan mic nih, apa-apa dah. Iya, jadi kayak orang di opnam ya, jepit sono jepit sini. Nggak apa-apa buat syiar, remaja nih, remaja Ikramin keren ini. Udah kemana-mana udah viral. Ikramin. Ya. Kata Nabi, asalnya seluruh kesalahan, dosa, perbuatan salah, itu asalnya adalah hubbud dunia. Pangkalnya tuh dasarnya. Kesalahan itu dasarnya hubbud dunia. Apa sih hubbud dunia?
Wahia mazada anil hajah. Mencintai dunia adalah yang dimaksud dunia yang lebih dari sekedar kebutuhan. Itu namanya dunia. Bapak, ibu punya uang 100.000, ya, satu hari. Kebutuhannya 50.000. Selesai semua, komplit dah. Makan, jajan semua di situ umpamanya. Uang 100.000 tadi sisanya berapa? 50.000. Nah, mencintai yang 50.000 sisanya itu namanya mencintai dunia. Kalau kita sayang dengan 50.000 yang buat keperluan kita, itu namanya bukan dunia. Ketika kita sayang, kita mempunyai perhatian yang lebih terhadap sisanya itu yang 50.000, itu namanya kita cinta dunia. Paham gak nih? Saya dah. Saya ini dalam beraktivitas perlu kendaraan mobil. Ya. Satu buah mobil cukup. Ya. Istri saya, anak saya. Tapi ternyata di rumah mobil ada 3 misalnya. Nah, cinta saya kepada 3 mobil itu tuh yang lain namanya saya cinta dunia. Iya. Kita lagi di luar nih telepon, tuh mobil lu udah kunci belum? Jangan lupa masukin garasi. Kita lagi di mana-mana. Kita lagi pakai mobil yang kita pakai, lagi mikirin mobil yang 3. Jangan lupa lu gembok pagar, ntar maling masuk. Nah, itu namanya kita cinta dunia. Paham nggak? Padahal kebutuhan kita satu mobil, tapi ada kendaraan lebih lain di rumah yang itu mempengaruhi pikiran kita. Namanya itu kita cinta dunia. Kalau satu mobil yang membuat hajat kita, perlu mobil sana kemari, itu namanya hajat, bukan dunia. 100.000, kita perlu 50.000. Nah sisanya nih, wah, ntar sisanya gua apain ya duit ya? Kasih orang deh, sedekahin, jangan sayang, tabungin aja. Nah itu cinta dunia namanya. Paham ya? Nah cinta dunia yang seperti itu adalah ternyata asalnya segala macam kesalahan kita. Wa asru jami'il fitani man'ul usri waz zakati. Dan asal seluruh fitnah-fitnah itu adalah menolak 1/10 dan menolak membayar zakat. Wa haza min atfil ami 'alal khasi. Yang mana tuh yang am? Ini adalah atof am atas khusus. Yang am itu adalah yang zakat. Yang khusus itu usri 1/10, ya. Li'annal ushra khas, ya. Karena 1/10 itu khusus, ya. Apa tuh zakat yang bayarnya 1/10? Bizzuru'i, buat tanaman, tumbuh-tumbuhan. Wasimar, buat buah-buahan, itu 1/10 zakatnya, ya. Waz-zakatu syamilatun. Nah, zakat itu meliputi semuanya. Ya. Lizalika, semua zakat itu memenuhi semuanya. Waliz zakatin naqdi. Apa tuh naqdi? Emas. Zakat emas berapa? Hah? 2,5% ya? Ya kan? Kemudian zakat an'am, ternak. Berapa ternak? Ada lagi aturannya. Dan zakatul badan. Apa dipanggil zakat badan? Zakat fitrah. Ya. Zakat makan. Jadi fitrah itu makan. Ada yang bilang zakat itu fitrah itu suci, ya boleh-boleh juga. Tapi zakat makan, makanya bayarnya pakai makanan pokok, bukan pakai duit. Hati-hati nih, zakat fitrah itu bayarnya pakai makanan pokok. Di Indonesia makanan pokoknya apa? Beras apa nasi? Ada yang bilang beras, ada yang bilang nasi.
Saya sih nggak pernah makan beras ya. Iya. Kalau di Arab gandum, ya. Kalau di Maluku sagu. Beda-beda. Nah itu zakat itu Madura betul. Jagung. Madura jagung ya? Bukan bebek. Biasanya bebek Madura gitu kan biasanya. Ya itu beda-beda. Nah karena terlalu banyak itu zakat, makanya diambil yang khusus. Usyri. Usyri itu 1/10 zakat pertanian dan buah-buahan. Ya. Tapi maksudnya buat zakat. Jadi siapa orang yang menolak mengeluarkan 1/10 yaitu zakat, maka itulah yang dinamakan asalnya seluruh fitnah-fitnah. Ya. Asal jami'ul fitnah adalah man'ul usyri waz zakat. Dia menolak membayar zakat dan menolak membayar kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang muslim. Itulah asal muasalnya timbul segala fitnah-fitnah. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Maqalah yang ke-25. Qila al-muqirru bit taqsiri ay bil ajzi anit ta'ati abadan mahmudun wal iqraru bit taqsiri alamatul qabuli li'annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri. Ya. Makalah yang ke-25 ada pendapat mengatakan al-muqirru. Al-muqirru itu pengakuan. Bit taksiri. Taksiri itu artinya keterbatasan, kelemahan. Taksir, lemah, terbatas. Ya, apa yang dimaksud? Orang yang mengakui keterbatasannya atau kelemahannya, ay bil ajzi, atau dengan kelemahan anit taati terhadap ketaatannya, dia ngaku nih, ya Allah saya mah sholat saya belum benar, sholat saya belum khusyuk, jauh dari khusyuan. Puasa saya apalagi, ya Allah masih suka ngomongin orang, masih suka ghibah. Dia mengakui kelemahan dia dalam ketaatan kepada Allah. Bangun malam masih suka kesiangan, bangun-bangun ada subuh. Dia mengakui itu. Saya mah sholat masih jauh dah dari kehusyuan, masih jauh lah dari kesempurnaan. Kadang-kadang masih punya sifat sombong. Semua diakui kelemahan dia itu. Ya. Nah, mengakui kelemahan itu ternyata adalah mahmudun. Itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah hal yang terpuji di sisi Allah. Ya. Wal iqraru bit taksiri alamatul qabuli. Dan pengakuan terhadap kelemahan dia dalam taat kepada Allah itu adalah tanda-tanda diterimanya sebuah amal. Oh. Jadi kalau ada orang mengakui kelemahan dia dalam beribadah kepada Allah, itu tanda-tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Ya. Ya, saya emang nggak bisa apa-apa, baca Quran juga masih belum sempurna. Padahal bagus banget bacaannya. Sholat kita juga ya masih jauh dari sempurna. Padahal bagus sholatnya. Tapi dia mengakui keterbatasannya. Itu tanda-tanda dia diterima amal ibadah. Li'annahu isyaratun ila adamil ujubi wal kibri. Kenapa? Karena dia itu adalah isyarat kepada tidak adanya sifat ujub dan tidak adanya sifat sombong. Ya, orang kalau ibadah itu yang benar kagak sombong. Kagak sombong, kagak juga ujub. Itulah tanda-tanda orang ibadahnya diterima.
Bukannya malah sombong. Kalau sombong malah tanda-tanda ibadahnya gak diterima. Wah, gua mah tahajud gua nih udah berapa puluh rakaat ini tiap malam. Itu namanya sombong. Ya, itu malah kemungkinan tidak diterima karena ada sifat ujub dan kibir. Tapi kalau dia mengakui kelemahan dia dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah, maka itu merupakan sifat yang dipuji oleh Allah dan itu merupakan tanda diterimanya sebuah amal. Ya. Selesai. Makalah selanjutnya. Wal maqalatus sadisatu wal 20. Makalah yang ke berapa? 26. Qila kufranun ni'mati lu'mun ay adamu syukri lin ni'mati dalilun ala apa tuh? Ala danaatin nafsi. Ya. Wa suhbatul ahmaki wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabihihi syu'mun ay ghairi mubarakin kama rawat Tabrani an Bashirin annahu sallallahu alaihi wasallam. Sebentar, sedikit-sedikit kita terjemahkan ya. Makalah yang ke 26, kufur nikmat, kufran nikmat. Kufur nikmat itu adalah lu'mun. Artinya sifatnya tercela. Ya. Lu'mun itu artinya tercela. Ai adamu syukri lin ni'mati, tidak adanya rasa syukur kepada satu nikmat, dalilun ala danaatin nafs, itu menunjukkan bahwa dia dekat dengan hawa nafsunya. Wa suhbatul ahmaqi wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabihihi syu'mun. Ya. Berteman atau menggauli orang yang PA, ahmak itu PA ya, orang yang bodoh, siapa dia? Wa huwa wadi'u syai' fi ghairi mahalli. Orang yang bodoh adalah yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti bodoh dia. Ya, PA ada kalau cara orang kampung PA. Nah, itu dia tahu ma'al ilmi biqabihi, dengan tahu bahwa itu jelek, tapi tetap dilakukan. Ya, artinya dia bukan gila, dia tahu bahwa sesuatu itu tidak pantas ditempatkan di tempat itu, tapi tetap dia lakukan dengan kejelekannya. Nah, itu namanya orang PA. Ya, orang goblok, orang bodoh. Tahu nggak orang bodoh? Minum es ditiup, dia kira asap itu panas sekali, kan es ngeluarin asap tuh, ditiup, nah itu kan bodoh dia. Dia kira asap itu panas, ya. Nah, menggauli orang semacam itu adalah satu kecelakaan, satu kerugian, ya. Apa tuh maksudnya? Ghairu mubarak, tidak ada keberkahan di situ. Kama rawat Tabrani, seperti diriwayatkan hadis Imam Tabrani dari Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah bersabda, qala isrimil ahmaqa bikasril hamzah. Isrim itu bacanya berarti hamzahnya kasroh, i bacanya ya. Isrim
bikasril hamzah warra, ra-nya juga kasrah. Jadi isrim bacanya. Ini fi'il amar. Isrimil ahmaqa. Apa artinya isrim? Ai iqta wuddahu. Putuskan rasa cinta, putuskan rasa suka, ya, kepada orang yang PA. Kita kan suka demen tuh orang PA. Udah nggak usah demen, nggak usah cinta kepada orang begitu. Wal ma'na la tusahibhu. Artinya jangan kalian menggauli orang-orang seperti itu. Ya. Likubhi halatihi. Karena apa? Karena kejelekan keadaan dia. Qabah itu jelek, halatihi keadaan dia. Wali anna tiba'a surraqatun wa qad yusraqu taba'uka minhu. Dan juga karena karakteristiknya dia itu suka mencuri, ya, suka nyolong. Nyolong apa? Nyolong tabiat kamu, ya. Wa qad yusriqu taba'uka minhu. Bisa juga nanti dia akan mencuri tabiat atau karakteristik engkau, ya. Itu dia. Makanya nggak boleh bergaul. Takut apa? Ketularan. Maksudnya takut ketularan apa? PA. Ya. Makanya udah putusin aja orang begitu. Ya. Bukan yang namanya bergaul itu nanti lama-lama ngikut. Bener. Hati-hati nih anak-anak muda. Pergaulan itu penting. Bahaya. Dengan siapa kita bergaul, di situ akan menentukan kualitas hidup kita. Bahasa orang dulu kalau bergaul sama tukang minyak wangi, wangi kita. Bergaul sama tukang minyak tanah, wangi minyak tanah maksudnya. Wangi minyak tanah. Bergaul sama ustadz, bau ustadz. Bergaul sama kiai, bau kiai. Mendingan bau kiai daripada kiai bau. Beneran. Dalam orang Arab bilangnya apa? Manjalas janas. Manjalas janas. Siapa orang yang sering duduk bersama-sama bergaul, lama-lama mirip. Janas itu mirip, satu jenis. Manjalas janas. Siapa orang yang sering duduk bareng-bareng, lama-lama mirip. Coba aja. Anak muda nih bergaul sama ustadz, sering duduk sama kiai, sering duduk sama habaib, dan lama-lama mirip ustadz. Mirip doang, belum jadi ustadz. Ya kalau nggak ngaji mah nggak jadi ustadz. Kalau mau jadi ustadz ngaji beneran. Saya banyak punya saudara, famili, bahkan jamaah saya itu setiap hari dia berkhidmat kepada para habaib, para ulama. Banyak keluarga saya itu berkhidmat kepada para habaib, ya, mobil khusus habaib. Ya. Sekarang saya perhatiin kayak Habib, bener-bener kayak Habib. Kalau dia jalan orang nggak tahu dicium tangannya itu. Padahal dulu, mohon maaf, pesek, nggak tahu bisa mancung begitu tuh. Mirip lama-lama mirip Habib. Karena bergaul dengan habaib, lama-lama mirip. Nggak apa-apa. Kita mirip dengan kebaikan nggak apa-apa. Ya, mirip ustadz, ya. Tapi kalau kita bergaul sama tukang mabok, minimal pada saat digerebek kena kita. Ya, kan digerebek tuh narkoba. Kita ada di situ, kena nggak? Padahal kita pakai nggak? Enggak. Punya barangnya nggak? Tapi masuk nggak? Pasti masuk. Minimal kita dianggap bersekongkol dalam kejahatan. Karena kita tahu dia make, kita tahu dia mabok, kita nggak melarang, malah duduk di situ bareng-bareng. Bye-bye. Pergaulan bye-bye, anak-anak muda. Udah main di masjid aja dah, jangan nongkrong di pinggir jalan. Resikonya berat, apalagi di sini. Bisa keserempet kontainer, ya.
Tapi kalau di masjid kan paling ketiban beduk ya. Nggak ada beduk ya di sini. Iya. Terus ya. Kata Nabi, putuskan hubungan dengan orang-orang seperti itu. Jangan kalian bersahabat. La tusahibhu. Ya, karena tabiatnya bisa mencuri. Wa rawat Tirmizi an Ibnu Umar wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubuhu Allahu syakiran wala sabiran. Ya, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu fa asifa ala ma fatahu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabirun. Intaha. Ya. Dari Imam Tirmizi, dari Ibnu Umar, ya. Oh, dari Ibnu Amr, ya. Itu ada wawu kan? Bacanya Amr ya kalau ada wawu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Kata Nabi, ada dua sifat manusia yang jika berkumpul keduanya maka Allah akan mencatat ia sebagai seorang hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar. Tetapi jika dia tidak terdapat dua-duanya itu, maka Allah tidak akan mencatatkan dia sebagai hamba yang bersyukur dan juga hamba yang sabar. Tidak dicatatkan. Ya. Apa itu dua sifat itu? Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Ya. Yang pertama, siapa orang yang melihat kepada orang lain dalam masalah agamanya, dia melihat kepada yang lebih tinggi, kemudian ia berusaha mengikuti. Yang kedua, wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi, nah, kataballahu syakiran sabiran. Yang pertama, dia melihat urusan agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, kemudian dia berusaha mengikuti. Itu pertama. Yang kedua, dia melihat kepada saudaranya dalam urusan dunia, dia melihat ke bawah, kemudian dia bersyukur kepada Allah karena dia masih lebih baik daripada saudaranya dalam urusan dunia. Ya, maka Allah akan mencatatkan orang itu termasuk orang yang syakiran, orang yang bersyukur, sabiran, dan orang yang sabar. Kemudian sebaliknya, wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu, siapa orang yang memandang dalam masalah agamanya kepada yang lebih rendah dari dia dalam masalah agama nih. Wah, gua udah sholat tahajud, dia belum, gitu kan. Wa nazara fi dunyahu ila ma huwa fawqahu, dan melihat dalam urusan dunianya kepada yang lebih tinggi dari dia. Wah, gua baru punya motor, dia udah punya mobil. Fa asifa ala ma fatahu, kemudian dia menyesali. Dia merasa enggak nyaman, dia merasa kagak beres di urusan. Kenapa kok dia lebih baik dari saya dalam urusan dunia? Dia protes, dia nyesal. Ala ma fatahu, atas apa yang dia belum capai. Lam yaktubhu syakiran,
wala sabiran. Allah tidak akan mencatatkan dia sebagai hambanya yang bersyukur dan juga hambanya yang bersabar. Ya. Jadi bagaimana baiknya? Kita kalau lihat urusan, lihat dulu ini dunia apa agama. Kalau urusan dunia jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Apa aja yang sifatnya dunia? Rumah, ya Allah rumah dia bagus ya. Oh rumah kita jelek. Kendaraan dah kendaraan. Ya Allah. Dunia tuh kita lihatnya ke bawah. Bagus. Orang mah kita punya mobil, tetangga kita cuma naik motor. Yang punya motor begitu, alhamdulillah masih punya motor. Tinggal gas doang. Tetangga kita pakai sepeda, kemana-mana terkejek mulu. Tapi sepeda ngetren lagi sekarang. Yang punya mobil juga pada beli sepeda sekarang. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga kita jalan kaki kemana-mana. Yang jalan kaki masih bagus, alhamdulillah masih bisa jalan, masih punya kaki. Tetangga kita diabetes, kakinya dipotong sebelah, nggak bisa kemana-mana. Ada yang stroke, ada yang di rumah aja nggak kemana-mana. Yang begitu juga masih syukur, alhamdulillah masih hidup, ya masih bisa nonton sinetron walaupun kakinya udah sebelah nggak ada, masih bisa sholat duduk. Teman kita 3 bulan koma di ICU. Yang di ICU koma masih bersyukur. Keluarganya dia kan nggak sadar. Keluarganya bersyukur masih bagus, masih koma, masih hidup. Tetangga kita kemarin kena COVID mati. Ya. Jadi begitu kalau dunia ngeliatnya ke bawah, tapi kalau akhirat melihatnya ke atas. Ya Allah, enak banget tuh dia bisa nyumbang masjid sekian juta. Wah, saya pengen banget tuh begitu. Enak banget tuh bisa nyantunin yatim sekian orang. Saya pengen banget begitu. Enak banget dia duhanya nggak pernah lepas, tahajudnya masya Allah. Kita belum, sungguh-sungguh kita ngikutin. Itu namanya melihat ke atas dalam urusan agama. Ya Allah, enak banget ya. Pada bisa ngaji, kita masih sibuk nyari duit. Kapan bisa hadir majlis taklim? Itu benar. Itu yang benar. Intaha wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma'allam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastawda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titipkan kepada Engkau apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan kembalikan lagi kepada kami pada saat kami membutuhkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.